Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat. Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita untuk hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentu saja kita bisa hadir di sini bukan tanpa tidak sengaja atau kebetulan ya, tapi Allah yang menggerakkan dan menghadirkan kita ke majelis ini. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah rasa syukur kita itu kita buktikan dengan kita meluruskan niat kita ya, mengikhlaskan niat kita untuk hari ini, dan kemudian kita yakin bahwa setiap ayat yang dibahas ya melalui perantaraan saya atau nanti ada ibu-ibu yang membacakan, tadi juga sudah dibacakan ayat-ayat itu, tidak lain sebenarnya Allah yang mengatur agar pada saat ini, pagi ini kita mendapatkan nasihat Allah berupa firman itu ya. Setiap hadis yang kita bahas ya, setiap yang kita bacakan, kita harus meyakini bahwa Allah sudah mengatur bahwa kita mengetahui hadis ya dan sunnah Rasul tersebut, dan kemudian kita bertekad untuk untuk mengamalkannya. Di materi yang baru kita akan membahas tentang Maliki Yaumiddin yang bagian ketiga ya. Seperti biasa kita review ya sebelumnya. Jadi di Maliki Yaumiddin yang pertama kita menggabungkan Maliki Yaumiddin dengan Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang itu kita gabungkan menjadi tiga unsur, tiga niat, tiga fondasi untuk kita melakukan amal ya, untuk kita melakukan ibadah. Di Alhamdulillahirabbil alamin ya, itu yang harus kita munculkan, yang menjadi pendorong motivasi kita untuk beramal adalah rasa cinta kita kepada Allah ya. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena seperti yang lalu sudah kita bahas bahwa Allah itu banyak memberikan karunia kepada kita ya, baik diminta maupun tidak diminta ya, banyak juga Allah berikan kepada kita. Masih ingat nggak apa bedanya hamdan dengan syukron? Ya, diberikan baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta ya, dan itu memang yang paling pas untuk hamdan itu adalah Allah ya. Banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta, itu jauh lebih besar, jauh lebih istimewa daripada yang kita minta ya. Jadi misalnya ada orang yang dia minta ekstrimnya saja, dia minta seluruh dunia dan seisinya ya, semua kenikmatan dunia dan seisinya. Nah kemudian ginjal yang kita tidak minta kepada Allah untuk berfungsi dengan baik, karena itu memang sudah Allah berikan berfungsi sehingga kita tidak menyadari, kecuali ketika kita sudah sakit ginjal. Nah ketika kita sudah sakit ginjal harus cuci darah dan seterusnya, yang kita minta banyak itu habis. Iya kan? Baru ginjal, belum jantung
Iya, jadi padahal itu kita nggak minta, ya. Kita nggak minta, tapi Allah berikan, itu berfungsi dengan baik, ya. Jadi betapa seringkali ya kecintaan kita pada Allah itu berkurang, menurun, sehingga berdampak ya pada semangat kita untuk melakukan amal soleh, karena kita merasa bahwa apa-apa yang kita minta tidak Allah berikan kepada kita, padahal itu terlalu sederhana. Atau bisa jadi Allah sudah memberikan, kita minta A, Allah sudah berikan kita, tapi diganti dengan B, ya, karena B itu lebih baik buat kita. Ya, makanya di situ kalau kita sudah alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, bukan segala puji bagi kita. Jadi aneh kalau ada orang bilang alhamdulillah, siapa dulu ibunya? Ya kan? Lah kan artinya apa? Segala puji bagi Allah kan? Bukan segala puji bagi saya. Alhamdulillah, siapa dulu bapaknya? Alhamdulillah, di mana dulu sekolahnya? Nah, itu ya, berarti kan nggak cocok. Masa segala puji bagi Allah gue? Nah, kan nggak cocok kan sebenarnya. Jadi akhirnya ketika pujian itu salah, ya, salah peruntukannya secara praktek, sehingga cinta kita kepada Allah itu menjadi kurang kuat, ya. Padahal ketika cinta kita kepada Allah itu kuat, maka ketika kita sudah agak lemah, ya, mau bangun tahajud, ya, malam, itu kok rasanya berat, ya. Alarm HP ini udah dinyalain, alarm HP itu udah nyalain, alarm jam udah nyalain, udah semua bunyi nih alarmnya, ya, tapi masih belum juga. Tapi kalau kita cinta sama Allah, insya Allah itu dilawan. Ya, kayak ibu-ibu tuh udah rasanya lemas, sudah rasanya capek, badan gak enak, tapi ada tugas kan, harus nganter anak sekolah, ada tugas masakin gitu kan, nyiapin. Terus kita udah lemes tapi ngeliat anak kita belum siap kan, karena cinta kan, pasti kan, karena cinta kita bangun, terus kita antar. Ya, ada tugas. Jadi apa yang membuat kita melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang sangat banyak itu menjadi ringan? Itu kalau ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta sama suami atau anak-anak, hanya karena kewajiban, berat kita melakukannya. Ya, efek ke anak, efek ke suami juga. Ya, kita melayani sih, tapi sambil sambil ya. Jadi kalau rasa cinta kita itu kuat sama Allah, sambil kita membayangkan, ya, kalau mungkin sama makhluk banyak kelemahan-kelemahan, ya, yang bisa mengurangi rasa cinta kita kepada makhluk, kepada suami, ya. Tapi kalau alhamdulillah kita itu benar, bahwa kita meyakini bahwa banyak yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta, dengan sungguh-sungguh, ya, mengucapkan alhamdulillahnya dengan penuh makna, ya. Jadi kalau kita berzikir tuh alhamdulillah, ya, sambil kita bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita yang kita tidak minta. Ya, kalau kita melewati perkampungan, ya, perumahan yang kumuh gitu, ya, kemudian kita bayangkan rumah kita yang bisa nyaman kita beribadah, bisa nyaman kita bercengkrama, ya, dengan anak-anak kita, ya, itu alhamdulillah. Ya, kemudian ada bala, ada musibah, ya, kemarin juga kan yang musibah kebakaran itu, ya, yang di Kampung Rio, itu kan terjadi tiba-tiba, ya, bahwa kita tidak minta dihindarkan dari bala oleh Allah, tapi Allah masih menghindarkan kita dari bala.
ya. Tidak ada musibah seperti itu, tidak ada kecelakaan, ya. Jadi kalau kita dengar berita itu kan ya, bahwa kita nggak minta tuh dilindungi, tapi Allah masih melindungi kita ya, dalam kondisi masih melindungi keluarga kita, masih melindungi anak-anak kita gitu ya. Jadi hal seperti itulah yang kemudian kita buktikan rasa syukur kita itu dengan apapun yang Allah hadirkan. Kita tahu ya, makanya kita bilang kan alhamdulillahirabbil alamin. Rob itu Asmaul Husna, yang artinya Allah itu yang merawat kita. Allah merawat kita, Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Jadi bukan hanya yang senang-senang saja, yang jangan kita anggap bahwa itu menjadi kebutuhan kita, ya. Jadi sakit itu juga Allah bisa melihat bahwa itu kebutuhan kita, ya. Bisa jadi lagi menumpuk ya kesalahan dan dosa, Ramadan kemarin belum kebakar ya, belum bersih, nah masih itu harus dibersihkan. Kalau itu dibersihkan di neraka kan nauzubillah ya, betapa beratnya kalau harus dibersihkan di neraka. Maka Allah yang tahu kebutuhan kita, diberikan kita sakit ya, supaya bersih ya, dibersihkan sebagian dosa-dosa kita. Kemudian kesedihan juga itu sebagai bentuk Allah melihat bahwa itu yang kita butuhkan pada saat sekarang ya. Dengan adanya kesedihan yang muncul, Allah memberikan peluang pahala ya, ingin Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah melihat kalau ini lagi nggak dikasih sedih nih sekarang, bisa jadi nanti jauh ya, jauh dari Allah. Doanya nggak panjang. Kalau kita lagi sedih kan, doanya panjang ya, sampai menangis, sampai iya sampai penuh dengan makna ya. Jadi ada saat-saat memang sesuai dengan kebutuhan ya, Allah berikan yang ketika kita mensyukuri dengan penuh dengan penuh keyakinan, apapun yang Allah hadirkan itu kebutuhan kita, insya Allah ya, rasa cinta kita kepada Allah itu makin kuat ya. Jadi kalau kita dengar ada seorang tabiin yang dia sedang makan gitu ya, ketika dia sedang makan dikasih kabar ya bahwa anaknya kecelakaan terus meninggal ya. Dia lagi makan tuh, dia berhenti sebentar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus dia terusin makannya. Dikasih tahu anaknya meninggal gitu ya, kok masih dengan tenang ya melanjutkan makannya. Terus kata dia, ya anak itu semua kan titipan Allah ya. Jadi ibarat tukang parkir ya, mewah apapun mobilnya diparkir, dia nggak boleh bersedih ketika yang punya mobil bawa ya. Tugas tukang parkir itu merawat, menjaga gitu ya, jangan sampai hilang ya, dan seterusnya. Nah itu ketika itu diambil, itu yang memiliki sudah mengambil. Sekarang saya punya tugas, punya amanah bahwa ini ada rezeki yang harus saya selesaikan. Dia selesaikan ya, baru kemudian nanti saya punya kewajiban untuk mengurus. Seperti itu ya, mungkin itu sudah ini ya levelnya. Nah, tapi itu bisa muncul karena keyakinan akan semua yang Allah hadirkan itu memang yang lagi dibutuhkan sama kita ya. Nah kecintaan itulah yang membuat kita puasa juga jadi jadi kuat ya, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain pun mudah buat kita. Jadi pertama yang mendorong itu adalah rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua di Ar-Rahmanir-Rahim ya, di sini unsur amal atau ibadah bahwa kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan di dunia, juga mengharapkan balasan di akhirat gitu ya. Makanya kalau orang sholat itu kan panggilannya apa? Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Kemenangan, kesuksesan. Apa itu artinya kesuksesan atau kemenangan? Berarti kan bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya. Kata Allah gini, mau nggak kamu dikasih kebahagiaan di dunia dan akhirat? Hayya 'alal falah. Lah
Kita dipanggil begitu, kita milihnya dunia saja. Masih kerja, masih segala macam, nanti gitu. Padahal Allah sudah tawarkan, mau nggak? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu Allah ingatkan 5 kali, ya, 5 kali sehari untuk kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ada orang yang sukses di dunia tapi tidak bahagia, selalu gelisah karena bergantungnya pada makhluk, sibuk gitu ya, mengajar dunia. Ada yang satu lagi miskin, tidak sukses tapi bahagia, tenang. Mau pilih yang mana? Kaya dan bahagia. Nah, kalau kaya dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Falah. Jadi Allah tuh nawarin, hayya 'alal falah. Mau nggak di dunianya sukses, terus di akhiratnya juga sukses, jadi bahagia. Itu ditawarin. Lah kita nggak mau, banyak yang nggak mau, gitu ya. Jadi tidak bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, ya. Kan di satu ayat disebutkan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu, gitu ya. Jadi kalau ada orang sebelum Allah itu memanggil untuk memberikan falah, ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat, belum dipanggil, sudah mempersiapkan diri, maka Allah pun, ya, sebelum kita manggil, sebelum kita minta, sebelum kita berdoa, Allah sudah berikan apa yang menjadi kebutuhan kita, gitu ya. Jadi subuh bangunnya jam 3 atau jam 4, ya, kemudian tahajud, witir, istighfar, atau kalau bisa dari pertengahan malam boleh, gitu ya. Jadi pas azan subuh hayya 'alal falah sudah standby, ya, atau memperlancar bacaan atau mengulang-ulang, ya, kalau sudah mulai menghafal, ya, pokoknya nunggu azan sudah mulai, ya. Ada yang misalnya pas azan baru ingat, ya, siap lagi ngerjain azan baru ingat. Nah, kalau kita baru ingat Allah pada saat dipanggil, nanti Allah juga gitu, ya kan? Allah ingat kita pas kita manggil, pas kita berdoa saja baru Allah ingat kita, ya. Tapi kalau kita nggak berdoa, Allah nggak ingat. Nah, yang masalah kan sudah dipanggil, sudah ditawarin falah, bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, sudah ditawarkan, nolak, ya, nolak, ya. Jadi itu kan berarti pilihan, ya, pilihan buat masing-masing kita mau yang mana. Jadi di Ar-Rahmanir-Rahim itu terkandung dasar untuk kita melakukan ibadah karena kita berharap, ya, roja, berharap pahala, ya. Yang pahala itu di dunia juga sudah diberikan. Nanti kita baca ayatnya, ya, yang nanti ayat yang pertama akan kita bahas. Kemudian di Maliki Yaumiddin yang di bagian pertama kita bahas bahwa Maliki Yaumiddin itu landasan kita beribadah karena Allah itu penguasa hari pembalasan. Jadi Allah memiliki surga, Allah memiliki neraka, Allah punya hisab. Nanti Allah memutuskan sesuai dengan hisab kita, amal yang kita lakukan, gitu ya. Kita bisa masuk surga atau neraka, ya. Jadi ada khauf, ya. Jadi dalam ibadah itu ketiga aspek ini harus kita munculkan, gitu ya. Nah, kemudian di Maliki Yaumiddin yang kedua, ya, diberikan gambaran bahwa orang-orang yang durhaka, ya, kan Allah itu Maliki Yaumiddin, orang-orang yang durhaka itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa Allah itu tidak akan memasukkan orang ke dalam neraka sebelum memastikan dulu orang itu ada yang memberi nasihat nggak, ada yang mengajarkan nggak, ada yang memberi peringatan nggak. Padahal Allah tahu, tapi maksudnya untuk bukti,
Ya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya peringatan itu sudah diberikan kepada mereka, ya, di surat 39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Kemudian mereka menjawab, qalu bala. Ya, qalu bala, benar telah datang. Ya, jadi sudah dipastikan baru, ya. Makanya nanti pada saat hisab, kalau misalnya ada orang-orang yang minta permakluman Allah, ya Allah, dulu di dunia aku itu di daerah pedalaman terpencil, tidak ada dai, tidak ada yang memberi nasihat, nggak tahu sama sekali, sehingga animisme, dinamisme, tidak menyembah, ya, tidak punya Tuhan, ya, menyekutukan, dan kami minta permakluman. Karena memang nggak tersentuh sama sekali. Ada nggak daerah yang kayak seperti itu terpencil, yang memang benar-benar internet nggak ada, komunikasi nggak ada, terus orang dakwah nggak ada kan? Ya. Nah, kalau orang Baduy dalam kan dia dekat dengan kita, walaupun memang tempatnya juga jauh. Tapi kan istilahnya dari mereka sendiri membatasi untuk masuknya agama Islam ke mereka. Walaupun mereka jalani juga ada beberapa yang ini Islam, tapi kan misalnya mereka membatasi diri dengan dunia luar, itu gimana? Ya, kalau yang membatasi itu sebenarnya dia bisa, ya, maksudnya yang ketua adatnya atau apa gitu, yang dia paham sebenarnya ada hal yang lain yang bisa, ya, merubah mereka menjadi lebih baik karena ada sentuhan-sentuhan yang disampaikan, terus dia tetap bertahan seperti itu, dia yang dosa. Tapi orang yang memang benar-benar karena aturan itu akhirnya nggak dapat informasi apa-apa, dia bisa minta permakluman. Karena dia mau keluar secara aturan adatnya memang tidak membolehkan, dan dia nggak tahu bahwa itu tidak boleh dilawan dan lain sebagainya gitu kan, karena nggak ada pencerahan sama sekali. Ya, bisa jadi Allah yang Maha Tahu. Jadi nanti kita semua nanti secara jujur tuh menjawab benar atau tidak benar, nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau sekarang kita bisa bikin, ya, oh, nanti aku mau mau kasih jawaban ini, itu enggak, keluar dengan sendirinya. Memang iya benar, ya, lalu dimasukkan, gitu ya. Nah, berikutnya di Malik Yaumiddin yang ketiga, ya, Allah memberikan balasan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi tidak cukup hanya beriman saja, ya, harus beriman dan beramal soleh. Nah, kita lihat, ya, di surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, surat 2 ayat 25. Ya. Wabasyiril ladzina amanu. Ya. Jadi berikanlah kabar gembira. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Jadi nggak cukup kita beriman tapi kita tidak beramal soleh, atau beramal soleh tapi tidak beriman. Ya. Beramal soleh tidak beriman nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak ada tidak ada pahala yang sampai, ya. Coba kita lihat surat 25 ayat 23. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu. Ya, apa yang mereka amalkan min amalin faja'alnahu haba'an. Ya, terus dijadikan debu-debu. Ya, jadi kita beramal tapi nggak ada iman. Nanti pada saatnya menjadi debu. Ya. Debu-debu yang berterbangan. Jadi non muslim juga begitu, ya, kalau dia melakukan amal baik, ya, dengan penuh pengabdian, nggak ada, jadi habaan, ya, jadi debu.
gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita beriman dan beramal soleh ya, di surat Al-Baqarah ayat 25, itu belum di akhirat saja sudah wabasyiril, sudah diberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira ya, sampaikan. Ya, kemudian annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kullama ruziqu minha min samarat ya. Jadi setiap mereka diberi rizki buah-buahan, kita jangan hanya berpikiran buah-buahan itu secara tekstual saja ya. Oh, terbayang sama kita nanti ada buah mangga gitu ya, ada jeruk, ada semangka ya. Tapi kita maknai misalnya kayak di dunia saja, kita kan suka bicara misalnya ini buah kerja keras saya. Apakah buah kerja keras saya mangga? Enggak kan? Ini buah belajar saya semangka? Enggak kan? Hasil. Ya. Jadi di surga memang nanti banyak buah-buahan, tapi nanti juga Allah hadirkan tuh, ini buah dari sholat kamu, ini buah dari puasa kamu, ini buah dari sedekah kamu. Ya. Jadi kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kemudian orang yang di surga itu bilang setiap mereka diberi hasil dari usaha mereka itu ya, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, buah itu. Jadi maksudnya kita sholat ini sudah wabasyiril ya, kita sholat nanti di akhirat dapat buah sholatnya, di dunia juga ada buahnya. Makanya tadi kan hayya 'alal falah ya. Jadi kalau kita merasa ya dalam kehidupan kita masih aja ada hal-hal yang menurut kita itu bukan bentuk dari falah ya, kesuksesan di dunia ya, kebahagiaan ya, sukses dunia dan akhirat itu masih belum muncul pada kita. Nah, berarti kita harus evaluasi bagaimana sholat kita ya, dari sholat saja, belum nanti bicara yang lain. Semua itu ada fadilah-fadilahnya ya. Man amilu sholihah min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Man amila sholihan, siapa yang dia beramal soleh min zakarin aw unsa ya, baik dia laki-laki maupun perempuan ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa itu langsung cepat ya. Kalau wa agak lama ya, ada jeda. Kalau summa jedanya panjang. Tapi fala nuhla, pasti nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia ya hayatan thayyibah, hidup yang baik ya. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Nah, kuncinya apa? Supaya yang Allah janjikan itu hadir sama kita, itu tadi la raiba fi. Kita harus yakin. Kalau kita sudah yakin bahwa sholat itu nanti bisa memberikan falah, awal kita takbir saja, itu Allah sudah langsung seketika berikan. Tapi ketika sholat aja kita nggak memaknai, ya boro-boro yakin kita tidak memaknai, jadi hanya mekanis saja. Apa yang Allah janjikan falah itu nggak muncul, ya nggak muncul sama kita. Ya jadi keyakinan itu harus kuat ya, kita munculkan pada kita. Nah kemudian di surat At-Taubah ayat 72. Oh, sebelum kita lanjut sini, surat yang kita sudah hafal itu kan surat Al-Asr ya. Di situ juga nggak disebutkan wal asr. Ya, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Lawannya tadi kan, lawannya falah tadi ya. Manusia itu la pasti, fi khusr pasti ya, adalah tuh pasti Allah pastikan. La fi khusr. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terus apa lagi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
sabar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ada yang merasa bahwa apanya yang aku rugi? Bisnis lancar, ya, jabatan naik, anak-anak, istri, suami menyenangkan semua, rumah menyenangkan, kendaraan menyenangkan. Apa yang khusr? Ya, kalau dia belum illallazina amanu, Allah bilang khusr, rugi. Jadi itu yang namanya beruntungnya baru beruntung dunia, belum falah, baru beruntung dunia. Tapi akhiratnya dia akan rugi. Ya, jadi harus dimunculkan iman. Kalau kita sudah iman, ya, kemudian amal soleh, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, ya. Jadi kalau kita baru beriman, kalau misalnya hitung-hitungan manusia, ya, ini hitungan manusia kan berarti baru 25% ya. Alladzina amanu 25%. Wa amilus sholihat tambah lagi 25%. Ya, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, ya, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi 25%. Ya, jadi itu harus terus kita kuatkan gitu ya. Kita tambah ya keyakinan. Nah, ada yang menarik ya, ini hadisnya sahih ya, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dia membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran tilawah yang dengan penuh pemahaman, sedikit-sedikit seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu kan yaltamisu, dikit kita genggam gitu ya, yaltamisu fihi ilman. Jadi kita memahami, kemudian kita bertekad mengamalkan, nanti pada saat hisab ya akan diberikan ya mahkota cahaya yang sinarnya lebih menerangi dari matahari yang masuk ke dalam rumahnya, dan mahkota cahaya itu nanti dipersembahkan buat kedua orang tuanya. Hadisnya sahih. Ya, jadi kalau kita memahami sesuatu ya, kemudian kita mengamalkan dengan ilmu, itu disebutkan juga pahalanya seperti kita beribadah selama 10 bulan. Ya, 10 bulan. Misalnya kita sholatnya nggak pakai ilmu, tapi kemudian kita belajar tentang sholat yang benar, ya, kemudian kita praktekkan. Oh, tadi ilmunya seperti ini. Sholat itu artinya apa? Apa yang kemarin? Enggak ada lagi. Apa? Sholat, as-sholah, silah, terhubung ya. Jadi kita sholat, kita rasakan bahwa kita terhubung, ya, kita terhubung dengan Allah. Ya, jadi supaya kita bisa terhubung dengan Allah, tentu saja semua yang kita baca itu penuh dengan makna. Jadi kalau selama ini mungkin sholat kita tidak, karena sudah diajarin sholat terus tidak ada ilmunya, terus asal mengerjakan sholat, pahalanya bisa 10 ya, 10 kali lipat bisa, atau sekian kali lipat lah. Tetapi kalau kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami, ada ilmunya, terus kita coba praktekkan gitu ya, itu ibarat kita beribadah 10 bulan ya, dan itu nanti orang tua kita dapat gitu ya. Saya kalau lagi ingat gitu tuh ya, telepon tadi pagi juga ya, telepon ibu saya, ya apain mah? Sehat, alhamdulillah. Belum berangkat, belum. Doain ya ma, mudah-mudahan. Ini bentuk dari mengamalkan apa yang difahami ya. Nanti di dalam hadisnya disebutkan nanti ada mahkota cahaya yang dihadiahkan buat dua orang tuanya. Oh, ibu saya langsung ini kan, terus iya mama doain gitu ya. Jadi sepenuh hati gitu ya. Kenapa Mbak? Malu kalau kita malu. Enggak, sebenarnya kan nggak harus ini, nggak harus semua kita sudah paham. Pokoknya kita nih sedikit-sedikit belajar. Oh iya, kemudian kita benar-benar paham. Terus saya mau amalkan, gitu. Karena kan seperti tadi ya, kita meyakini bahwa ketika hadir di sini, kok nggak sengaja, seperti nggak sengaja ya, tapi Allah gerakan.
kok pikiran saya tiba-tiba bicara ini, saya sebagai perantara nih, oh berarti nasihat ini memang Allah ingin berikan buat saya yang sebagai perantara dan buat ibu-ibu semua gitu ya. Ini kan pasti Allah ya yang mengatur ya, berarti kita semua di sini lagi butuh nasihat itu. Kemudian kita buka ya, kita lapangkan hati kita untuk menerima nasihat dari Allah, kemudian kita bertekad mengamalkannya. Ya, jadi memang sholat itu harus kita latihkan ya. Jadi pertama, sholat itu yang dia sebagai tiangnya, tiang agama itu kan berarti memang harus kokoh ya, harus kokoh. Kita terhubung dengan Allah. Kemudian dari kita takbiratul ihram ya, kita sudah takbir. Nah itu kan kita sudah siap tuh ya, itu sudah online, sinyalnya sudah sinyal yang paling kuat ya. Sinyal paling kuat itu pada saat kita sholat ya, online nih. Nah pada saat itu dari mulai kita membaca Al-Fatihah itu kan sudah doa ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Allah tuh jawab di hadis qudsiynya, kalau ada hamba membaca itu di dalam sholatnya, maka ini urusannya antara, kan sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji gitu ya, mengagungkanku. Nah ketika itu ini urusannya antara aku dengan hambaku, dan aku akan memberikan apa yang dia minta. Nah ihdinas siratal mustaqim ya, kita minta solusi ya, solusi sakit kita, solusi masalah rumah tangga kita, solusi keuangan kita ya, solusi apa, yang solusi itu kita minta solusi yang baik yang akan mendapatkan keberkahan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ya. Jadi yang belum punya anak ya, Nabi Zakaria itu sedang berdiri ya, masih berdiri sholat itu kan dari sebelum Nabi Muhammad sudah ada ya, dari Nabi Adam, cuma cara sholatnya beda. Berdiri minta dikaruniakan anak, langsung itu belum ruku ya, Allah sudah kemudian menjawab, diberikan anak Yahya. Padahal Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya sudah menopause, sudah nggak mungkin ya. Jadi kalau yang secara logika manusia itu kita sudah tidak bisa usahakan, itu di sholat ya, langsung Allah jawab, diberikan Yahya ya. Kemudian ruku, kenapa ruku kita dilarang untuk membaca ayat? Karena di ruku itu ada kesempatan kita juga untuk berdoa ya, kan istilahnya kalau sholat itu kan harus tumak nina ya, tumak nina ya. Kita sudah bahas apa artinya tumak nina. Tumak-nina itu ala bizikrillahi tatmainul qulub ya. Jadi kalau secara fikih kan diartikan berhenti sejenak. Tapi sebenarnya bukan hanya berhenti sejenaknya saja. Dengan ingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang, mutmainnah, kita tenang. Jadi ketika kita ruku ya, Allah itu harus muncul ya. Jadi kan kita mengagungkan Allah ya pada saat ruku ya. Jadi bisa saja mungkin sebelum kita sholat, kita ketemu orang atau di rumah atau siapa yang kita tuh dihina, sedih kita ya, dihina, direndahkan, kita sedih gitu kan. Nah pada saat ruku dengan kita mengagungkan Allah, kemudian sambil kita mempersaksikan supaya memunculkan ketenangan, Kau yang maha agung ya Allah, jika Engkau mengagungkan seseorang termasuk saya, maka siapapun tidak ada yang bisa menghinakan aku. Gitu kan, minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Sudah bisa dalam hati, jangan diucapkan. Di dalam hati saja ada, kita dalam lintasan kita minta ya, supaya yang tadinya kita bersedih gitu ya, ada ketidaktenangan karena kita merasa dihina, di situ kan kita bertemu dengan Zat yang Maha Agung. Kau yang Maha Agung ya Allah, kalau Engkau tidak menghinakan aku, semua tidak akan bisa menghinakan aku gitu ya. Sudah tenang baru kita bergerak. Jadi kalau kita belum merasakan ketenangan itu, sebenarnya tumaninanya berarti belum jalan ya. Kemudian kita sujud ya, sujud subhana rabbiyal a'la ya, sambil di situ kita bisa menambahkan doa apa saja ya yang
kita inginkan Allah kabulkan. Karena ini lagi online, sinyalnya kuat, ya. Doa, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta Allah menyayangi kita. Jadi baca itunya dengan penuh makna, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, ya, cukupkan, warfa'ni, tinggikan, ya, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, ya, berikan hidayah, wa'afini, sehatkan, wa'fu anni. Gitu. Jadi kalau sholat itu memang setiap, ya, yang kita ucapkan penuh dengan makna, maka kita tuh nggak akan sholat yang mau buru-buru, ya, mau buru-buru. Jadi nikmat di situ. Ada kebutuhan yang kita sampaikan kepada Allah, yang Allah itu langsung balas, ya. Nah, kemudian selesai kita salam tuh udah berasa karena sudah. Nah, kemudian makanya disyariatkan kan, sudah cukup berzikir saja, sudah tidak perlu ditambah dengan doa lagi selesai kita sholat, karena sudah sinyal kuat itu pada saat sholat, ya. Nah, kalau kita sudah salam, sudah sinyalnya beda. Saat sujud boleh doa-doa yang dilafazkan, yang doa-doa mensyariatkan dari doa-doa di Al-Quran nggak? Boleh, tapi kita niatkan untuk doa, ya, bukan untuk tilawahnya, bukan. Nah, boleh. Bahasa Indonesia dalam Ya. Kemudian sebelum salam juga kan, ya, innaka hamidum majid. Itu pada saat kita tahiyat, ya, ini benar-benar kuatkan bahwa pada saat itu kita sedang berjanji sama Allah, memperbaiki janji kita dengan Allah. Pandang nih, ya. Jadi ini doa itu kan ada yang bisa bisa dengan mengangkat tangan, bisa juga doa itu dengan begini. Jadi ini sebenarnya pandang ini dengan sungguh-sungguh, ya, kita mohon, ya, tambahkan tuh innaka hamidum majid, tambahkan doa. Jadi salam itu benar-benar, ya, kita tenang, ya. Kemudian insya Allah, ya, masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini tadi kita sudah sudah bahas, ya, semua itu sudah doa semua, sudah tobat juga semua isinya, ada tobatnya sudah, ya. Jadi nggak perlu lagi kita setelah itu kemudian bertobat, jadi nangisnya apa mintanya tadi di sholat itu. Nah, itulah yang sholat membuat kita menjadi terhubung dengan Allah. Kadang lucu yang kemarin kita bahas, ya, barusan kita sudah doa iftitah wajahtu wajahiyah, ya, lillazi, berjanji bahwa semuanya, hidupku, matiku, semua dikembalikan kepada Allah. Tapi saudara-saudara kita yang belum menutup aurat misalnya gitu, ya, dia pakai mukena, selesai sholat dibuka lagi. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa barusan dia janji sama Allah, barusan dia janji, ya. Jadi baca surat-suratnya juga nggak usah panjang, tapi kita benar-benar paham, baca dulu terjemahan, ya, surat yang mau kita baca. Oh, ini maknanya gini, ini pas nih sama kebutuhan saya, baca itu dengan pelan-pelan, gitu. Jadi terasa, ya, terasa kenikmatan itu muncul pada kita. Nah, di surat berikutnya, di surat At-Taubah ayat 72, ya, kita lihat surat 9 ayat 72. Ayat 72. Ya, ya. Menjanjikan kepada orang-orang muslim yang selalu tidak berdoa akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adam, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Di ayat 71-nya. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, jadi di sini orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, ya, yang paling mulia. Tanda-tandanya dari dua ayat tadi,
senantiasa tolong menolong di antara orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kebaikan yang diperintahkan Allah. Ya, jadi kemarin kita juga sudah bahas ya bahwa lapangkanlah, kalau disuruh lapangkan, kalau suruh berdiri, berdiri. Ya, jadi orang yang ilmunya itu dia bisa masuk, hatinya lapang untuk menerima ilmu, itu orang yang kalau di majelis ilmu itu selalu membuat majelis ilmu itu menjadi mudah ya, memudahkan. Dari semuanya ya, aturan mainnya, tugas-tugasnya ya, dan seterusnya. Jadi kemudian saling tolong menolong ya dalam melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan. Senantiasa menegakkan sholat ya, as-sholah ya. Jadi bukan sholat. Kalau pakai as berarti sholat yang memang tertentu ya. Ya, definite. Jadi bukan sholat yang nggak ada tuntunannya, sholat yang itu yang ada tuntunannya ya. Jadi sholat secara baik dan benar dengan mengharap ridha Allah. Kemudian menunaikan zakat dari harta yang dimiliki ya, baik ketika dalam kelapangan maupun kesempitan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan dilakukan karena Allah ya, dan menaati apa yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Nah, golongan inilah yang akan mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya dan dapat meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Jadi sudah iman ya, kemudian saling membantu ya di dalam kebaikan, dalam kaitannya dengan masalah amal soleh. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan kita, ya kita harus terus mengevaluasi ya. Jadi sampai 6 bulan kita terus evaluasi Ramadan kita. Kalau ada yang masih harus ditambal, kita tambal terus. 6 bulan menjelang Ramadan yang akan datang sudah persiapan ya. Jadi itu termanage waktu kita ya, untuk selalu terkontrol ya. Jadi ada orang yang urusan dunianya itu rapi ya. Dia punya target, usia sekian harus sudah lulus, usia sekian harus sudah bekerja, usia sekian harus sudah, ya ada target-target. Tapi jarang orang yang rapi dunia itu kemudian dia punya target urusan akhirat. Saya harus punya target. Ya, setidak-tidaknya dalam tahun itu dikontrol, kontrol ibadah sebelumnya, kontrol yang akan datang. Ini yang dalam waktu dekat yang akan kita hadapi kan haji ya, Zulhijjah, persiapan dari tanggal 1 sampai 10, nah itu sudah mulai ya, hari yang sangat baik kan, sangat baik. Yang kita melakukan amal soleh di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak juga jihad fisabilillah, tidak. Kecuali dia jihad fisabilillah dan dia tidak kembali. Gitu ya. Jadi kita sudah harus persiapan ya, amalan-amalan kita targetkan gitu ya. Nah, jadi kalau di ayat yang bicara tentang keberhasilan puasa itu kan Ramadan, la'allakum tattaqun ya. Nah, kalau di surat Al-Baqarah kan disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah ya. Jadi kalau di situ pertama, kalau bicara tentang takwa, pertama dikaitkan bagaimana kita merapihkan ibadah-ibadah ritual ya. Yu'minuna billah wa yuqimus shalah ya. Jadi dikaitkan dengan ibadah ritual ya, ciri-ciri bertakwa itu. Kemudian kalau di surat Ali Imran, kita lihat surat Ali Imran ayat 133. Sudah dapat Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi takwa muttaqin itu harus bersegera, wasyari'u ya, bersegera. Jadi bersegera dalam memohon ampunan Allah ya, dan bersegera untuk mendapatkan surga yang seluas
langit dan bumi. Untuk orang yang bagaimana mutakin itu tadi kan dikaitkan dengan ibadah ritual ya. Biasanya mutakin itu selalu kaitannya ibadah ritual. Nah, terus kemudian di sini muamalahnya ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i ya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ya. Jadi ibu-ibu nih kalau lagi Allah mau hadiahin kita, bonusin kita surga seluas langit dan bumi, tiba-tiba ada yang datang kepada kita. Datang nih. Dia perlu dibantu sama kita. Terus kita bilang gini, dalam hati kita, kan dia dekatnya sama si dia. Dia tuh kan uangnya banyak. Kenapa kok datangnya ke saya? Padahal saya lagi sempit. Gitu ya. Akhirnya mohon maaf saya sebenarnya juga lagi kesulitan jadi saya nggak bisa bantu ya, coba aja terus usuli. Itu sebenarnya harus kita sadari Allah itu lagi nih mau surga seluas mau surga seluas langit dan bumi enggak. Di situ infak wasaroi wadoroi, infak dalam kondisi lapang sempit memang itu. Ya, jadi kalau surganya biasa-biasa saja, bukan surga yang seluas langit dan bumi, ya infaknya pas kita merasa lagi lapang, tapi ini lapang dan sempit, beda. Ya, surga itu kan ada klasifikasinya. Ada surga yang klasifikasinya nanti kita bersama dengan Rasul. Ada surga yang klasifikasinya disebut taman-taman surga. Ya, alhamdulillah kita sudah menamakan ya grup kita taman surga. Itu klasifikasi yang kedua tuh. Kalau di surga ada klasifikasi surga seluas langit dan bumi ya. Ada klasifikasi surga yang biasa-biasa saja, nggak disebutkan apa-apa ya, tidak disebutkan apa-apa, tapi dikatakan bahwa surga ini juga yang tidak disebutkan apa-apa, mata tidak pernah membayangkan, tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar tentang keindahannya, pikiran juga tidak pernah bisa membayangkan ya. Yang paling rendah itu ketika seorang Arab Badui itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang mudah, tapi aku bisa masuk surga. Ya, bukan. Ajarkan aku amalan yang mudah, tapi aku nggak bisa masuk, tapi aku bisa masuk surga. Kata Rasul, rutinkan ibadah-ibadah yang wajib saja. Rutinkan. Demi Allah aku akan rutinkan itu. Terus pergi. Kata Rasul kalau dia jujur dengan janjinya itu, dia akan masuk surga. Itu surga yang biasa saja. Nah, di setiap klasifikasi surga itu nanti ada firdausnya, ada yang rendahnya. Ada firdausnya, ada yang rendahnya. Ada firdaus, ada adennya, sama. Nah, untuk surga yang seluas langit dan bumi, itu klasifikasinya kita mampu berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi misalnya orang itu butuhnya 5 juta, kita cuma ada 100.000. Ya sudah, mohon maaf gitu ya, ini yang bisa, tapi kita keluarkan 100.000 ini karena dalam kondisi sempit. Ya, karena kita mau surga seluas langit, Allah lagi nawarin. Ya, ada di sekitar kita kena musibah, kena kebakaran apa gitu ya. Terus kita tuh nggak bersegera misalnya berpikiran apa nih yang bisa kita bantu. Apakah ngasih air, apakah ngasih ya mungkin baju-baju layak pakai. Kalau orang kebakaran kan ya habis semua, barangnya habis semua. Malah sibuk foto gitu ya. Terus bikin status ya, datang di daerah musibah. Padahal itu sebenarnya Allah lagi menawarkan surga seluas langit dan bumi. Apa yang bisa kita, kalau nggak ada yang bisa kita berikan tenaga, ya ikut bantu ngungsinya, supirin kemana-mana gitu. Itu kita lagi kan sempit ya, lapang dan sempit. Kemudian di sini disebutkan klasifikasi berikutnya wal kadzibina wais ya. Jadi orang-orang yang menahan amarahnya ya. Jadi menahan amarah itu enggak sederhana, susah. Justru susah karena energinya besar. Jadi gitu ya. itu tuh kita tuh kalau lagi marah itu sudah mau keluar terus ya. Kita ingat ini Allah lagi nawarin surga seluas langit dan bumi ya. Allah lagi menawarkan surga seluas langit dan bumi. Iya.
Jadi seluas ya surga yang, jadi itu surga yang klasifikasi ketiga, seluas langit dan bumi. Ya. Jadi itu di atas surga yang biasa-biasa saja. Kalau surga yang biasa-biasa saja, yang wajib-wajib belum tentu yang wajib-wajib juga dikerjain. Semua klasifikasi itu ada firdausnya, ada adennya, ada. Jadi klasifikasi surga yang terbaik itu kita bisa bersisian dengan Rasul, itu seperti orang yang memperhatikan anak yatim tuh kan, dia dekat dengan Rasul ya. Ya surga bersama Rasul itu surga yang paling tinggi. Ya, VVIP. Nah, di surga itu nanti ada firdausnya, ada adennya juga. Jadi ada yang memang posisinya sama dengan Rasul, ada yang mungkin tetangganya saja gitu. Tapi di surga yang klasifikasinya sama dengan Rasul. Gitu ya. Nah, kalau itu syaratnya man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka berarti dia cinta dengan aku, ya. Kemudian waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, maka bersama aku di surga. Nah, emang itu paling tinggi. Nah, kemudian di surat Ali Imran ayat 31 disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita cinta sama Allah, kita ikuti Rasul. Jadi gimana caranya kita dapat surga yang itu? Ya itu kan di dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan seluruh aspek kehidupan Rasul itu kita pelajari dan kemudian kita amalkan, bukan hanya sekedar tahu, wah Masya Allah, ya kakinya bengkak-bengkak, misalnya gitu ya, ketika sholat malam, oh Masya Allah, ya sama istrinya begitu perhatian, misalnya gitu ya. Sampai senyumnya, sampai makannya, sampai cara minumnya, sampai semua mau kita. Nah itu nanti kita posisi bersama dengan Rasul. Amin. Sabar ya Ibu, sedikit. Yang mana lu masuk ke sini? Masih suami enggak? Jadi nanti apa yang datang dari Rasul itu kita nggak boleh tawar-tawar. Iya. Makanya kan uswatun itu kalau di kita kan hafiz ya, dibacanya kan uswatun hasanah ya. Tapi kalau di negara-negara yang dia riwayatnya itu riwayat kolun gitu ya, itu dibacanya bukan uswatun hasanah, iswatun hasanah ya. Iswatun hasanah. Kan riwayat bacaan itu ada beberapa riwayat yang itu dibolehkan. Nah ini uswah itu boleh dibaca uswatun hasanah, boleh iswatun hasanah. Kalau kita baca uswatun hasanah itu berarti kita yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat gitu ya. Kalau iswah itu artinya yang kecil-kecil, yang dijadikan pedoman ya. Ini cara jalannya, cara duduknya, cara senyum terus ya. Makanya Abbas itu paman Rasul itu kan pengusaha ya, sibuk gitu. Tapi biar sibuk juga itu namanya qiyamul lail ya, bisa sampai ya berapa juz gitu ya bacaannya. Itu ditaruh tuh anaknya, ditaruh di tempat Rasul. Ibnu Abbas dari kecil itu ditaruh di tempat Rasul supaya tahu apa kehidupan Rasul. Kemudian nanti disampaikan, diriwayatkan. Makanya kan meriwayatkan banyak hadis ya Ibnu Abbas itu. Nah, kita kan kalau pas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kan ada, kalau anha kan satu perempuan, anhu satu laki-laki. Tapi kalau anhuma itu berarti Abbasnya bapaknya ya, Ibnu Abbasnya anaknya dapat, Abbasnya dapat gitu ya. Jadi sampai anak itu ditaruh gitu ya. Makanya padahal dari kecil Umar juga gitu, anaknya ditaruh jadi ditaruh di tempat Rasul, jadi kemana masih kecil gitu, 3 tahun. Pertama kali ikut sholat tahajud dengan Rasul itu Ibnu Abbas itu umurnya
sekitar 4 tahunan lah, pengen tahu ya bagaimana Rasul tahajud. Ketika Rasul pas di tempat Maimunah, tempat istrinya bernama Maimunah itu ya, Abbas ikutan sholat. Nah ketika pada saat itu Abbas ikutan sholat tahajud, itu pas Rasul sholat tahajudnya 13 rakaat ya. Itu masih kecil tuh Abbas, Ibnu Abbas ya, anaknya Abbas paman Rasul. Kan dia sholat di belakang gitu kan, sama Rasul kan ditarik ke depan. Kenapa kok tidak di sini? Kata Ibnu Abbas, engkau lagi menghadap yang engkau cintai gitu ya. Aku takut mengganggu. Anak kecil tuh bisa sampai tahu seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kita bisa terus ya mempelajari, kita nggak naruh anak kita seperti itu misalnya, tapi kita coba sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui ya terus kita amalkan, insya Allah itu kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah kita bisa. Nah kalau misalnya itu susah ya surga yang di bawahnya ya itu taman surga, klasifikasi berikutnya taman surga. Di situ di surat Az-Zariyat ya, Az-Zariyat surat 51 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Nah, kan taman surga ya. Jadi di sini innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, jadi jannatin di sini memang diterjemahkan dengan taman-taman surga. Jadi klasifikasi surga yang berikutnya. Apa syarat-syarat untuk bisa di posisi klasifikasinya taman surga di sini? Apa coba berikutnya? Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil. Jadi kalau orang yang di taman-taman surga itu beda dengan surga yang yatufuna alaihim wildanu mukhalladun ya. Jadi ada yang klasifikasi surganya seluas langit dan bumi itu. Jadi kalau mau dapet itu, kalau yang laki-laki itu dilayani dengan bidadari surga, kalau yang perempuannya yatufuna alaihim wildanu mukhalladun ya, dilayani dengan wildan gitu ya, dikasih. Mereka yang melayani. Tapi kalau di surga yang ini Allah langsung yang memberikan. Ya, akhidina ma atahum rabbuhum. Tapi kalau yang surga yang di atas itu Allah langsung ya menampakkan wajahnya kepada mereka, bisa melihat langsung. Ya, jadi memang beda. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan sebelumnya? Mereka melakukan muhsinin ya, berbuat baik. Nah, kemudian klasifikasi yang berikutnya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi sedikit sekali tidur pada waktu malam bukannya terus nonton bola online ya. Ya, jadi di situ ya ciri-cirinya. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Nah, terus sudah selesai tahajud. Bedanya tahajud sama qiyamul lail apa sih? Nah itu. Nah, ada qiyam, ada qiyamul lail, ada tahajud. Salat malam. Kalau qiyam itu boleh dilakukan sebelum tidur, bisa dilakukan sesudah tidur. Kalau qiyamul lail sebelum tidur. Kalau tahajud sesudah tidur. Makanya tarawih itu disebutnya qiyam. Jadi tarawih itu kita boleh sebelum tidur, boleh sesudah tidur. Dan istilah tarawih itu kan baru muncul belakangan. Zaman Nabi itu nggak ada istilah tarawih. Ya, tarawih itu asalnya dari rohah.
Roha itu maksudnya santai, istirahat. Jadi kalau ada sholat taraweh cepet-cepet, itu bukan taraweh. Karena taraweh itu artinya santai. Roha. Dan itu dimudahkan, ya, santai dan dimudahkan. Jadi misalnya suami kita Ramadan masih kerja gitu ya, terus pulangnya malam mau sholat ngantuk, capek, tidur dulu, terus tarawehnya sudah tidur, boleh. Nggak capek juga boleh kan Bu? Maksudnya kalau nggak capek, misalnya mau santai antar aja habis tidur. Iya, nggak apa-apa, karena qiyam. Nah, kalau qiyamul lail berarti sebelum. Kalau tahajud, kita sudah tidur, bangun baru sholat. Hah? Sama. Iya, makanya kalau Abu Bakar dia selalu bangun sih, tapi khawatir kebangun, witir minimal 1 aja, terus tidur. Iya. Nanti pas bangun ditambahin tinggal 2 rakaat, tidak terbatas kan sebenarnya. Yang riwayatnya itu meriwayatkan 11 itu hadisnya itu riwayatnya Aisyah. Memang pas di tempatnya Aisyah. Tapi yang riwayatnya 13 itu di tempatnya Maimunah yang Ibnu Abbas ikut, ya. Dan tidak ada riwayat yang menegaskan berjamaah atau tidak berjamaah, itu nggak ada. Jadi tahajud itu lebih banyak Rasul sendiri, ya. Itu bareng Ibnu Abbas. Itu karena mau ngajarin Ibnu Abbas tuh sengaja numpang pengen tahu cara Rasul ya tahajud. Nah, diajak sholat, dibangunin gitu, ditarik, disuruh berdiri di sebelah Rasul karena coba berdua kan, tadinya kan mundur Ibnu Abbas. Tapi nggak ada riwayat yang tegas menyebutkan ada berjamaah, tidak ada. Apalagi duha ya, nggak ada. Ya. Jadi itu ya, orang yang ingin mendapatkan surganya itu taman-taman surga, sedikit tidur di malam hari, kemudian setelah selesai nunggu subuh istighfar, mohon ampun ya atas. Yang kan kalau yang tadi yang kita sempat baca itu kan ada kan bagi laki-laki dan perempuan gitu ya, tapi kan kayak misalnya sholat subuh yang dari subuh sampai syuruk kita di masjid para haji dan umrah sempurna itu kan ya Bu. Nah itu kan sedangkan perempuan kan lebih utama di rumah, itu tuh masih kita menganggap bahwa itu pahala sama, padahal kan, nah kalau kayak gitu gimana? Kan hadisnya ada 2 ya, jadi ini kalau kita bicara sholat syuruk ya, isyuruk itu kan itu sebenarnya kita pembahasan tentang duha ya. Ada duha di awal waktu, duha di tengah, duha di akhir. Duha di awal waktu itu sering disebut sholat syuruk ya. Jadi dia beberapa menit ya, 10 menit lah setelah matahari terbit. Hadisnya itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan barang siapa, syaratnya ya, syarat untuk dapat pahala haji umroh sempurna itu, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia tidak disebutkan tidak bangun sih ya, kemudian dia berzikir. Nah, orang kan memaknai berzikir itu tidak bangun ya. Ya, berzikir itu bisa kita baca Quran ya, kita bisa zikir, mengucapkan lafaz-lafaz zikir ya, bisa misalnya membaca kajian ya, mendengarkan kajian sampai waktu syuruk terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat ya, berarti sholat duha di awal waktu, maka haji umroh sempurna. Riwayatnya 2. Yang pertama sholat subuh berjamaah saja, yang satu lagi sholat subuh berjamaah di masjid ya. Sehingga memang kemudian ulama ya berpendapat bahwa kalau perempuan itu dia di rumah dan berjamaah bisa dapat pahala itu. Tapi kalau laki-laki dia sengaja berjamaah di rumah nggak dapat. Kecuali dia sakit terus nggak bisa berjamaah di masjid ya, terus dia akhirnya berjamaah di rumah, bisa uzur. Tapi kalau perempuan ya dia di rumah tuh sholat berjamaah, ada temannya, nunggu suruh sudah. Jadi jangan ke dapur dulu tuh, cuma 1 jam jaraknya dari subuh, sekitar jam 6 lewat 5, 6 lewat 10 tuh ya. Jadi kita sholat sudah masuk syuruk. Jadi habis sholat itu
kemudian berjamaah ya, berjamaah, terus sudah kita baca Quran, zikir atau mempelajari yang sudah ya kita pelajari, jam 6:05 sholat 2 rakaat sempurna gitu. Ada dua riwayat hadisnya gitu. Kalau Ya. ada temennya gimana? Tapi kita niatkan. Nah kalau nggak ada syaratnya memang harus berjamaah. Jadi kalau di rumah nggak ada teman jamaah ya berarti ikut ke masjid, Kita ya, anaknya 3 buat semua. Iya, sholat duha di awal waktu. Enggak, sendiri aja. Ya, jadi itu asal mulanya kan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, terus ngelihat orang-orang Majusi minta berkah sama matahari, ya agar usahanya pada hari itu diberkahi. Nah Rasul balik lagi ke masjid, bilang sama sahabat, kalau kalian mau minta, mintalah pada yang menciptakan makhluk ini, sholat. Ya, nah itu baru kemudian keluar tuh hadis tadi, gitu. Ya, jadi insya Allah. Ya sementara sampai sini dulu ya. Jadi 2 ayat ini sudah kita baca bahwa iman dan amal soleh nanti Allah akan berikan balasan surga. Terserah kita mau surganya yang mana. Ya. Keluarga kita juga mau kita ajak ke surga di mana gitu ya. Jadi kalau kita mau surganya yang tadi seluas langit dan bumi, berarti kita rajin bangun tahajud ya. Terus kalau ya taman surga. Kalau seluas langit yang bumi itu tadi menahan marah. Terus yang terakhir ayatnya kan memaafkan surat ya. Jadi surat 3 ayat 134-nya itu kan berinfak di waktu lapang dan sempit, menahan marah, memaafkan. Kalau kita bilang misalnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, gampang. Mohon maaf gampang. Yang susah itu, jadi sebelum ini ya, kita bayangkan tuh siapa yang selama ini dia sudah berusaha minta maaf sama kita, tapi hati kita masih belum bisa memaafkan. Kita bilang ya, kita tegur dia, yang tadinya dia WA kita blokir WA-nya, SMS nggak dijawab nomornya. Nah, kita ini ya, saya sudah maafkan. Diakatin apa dalam hati aja? Dalam hati boleh, tapi kalau memang dia sudah berusaha berapa kali minta maaf, kita nggak pernah jawab, saya sudah maafkan. Gitu susah, karena memang apalagi perempuan ya. Kemarin kan sudah bahas, perempuan itu kalau tunggal namanya mar'ah, kalau jamak namanya nisa. Nisa itu kan perempuan-perempuan. Kalau sendiri mar'ah. Mar'ah itu artinya beda dengan nisa ya. Ketika dia masih mar'ah, mar'ah itu dia penuh dengan cinta. Mar'ah itu senang hal-hal yang mulia ya. Jadi kalau namanya mar'ah itu baju masih ada kusut dikit aja harus disetrika, harus rapi. Mar'ah. Kalau laki-laki kan kadang-kadang nggak matching atau apa terus masih kusut ya, sebodoh teing gitu ya. Kalau kita perhatian mar'ah. Nah, satu lagi artinya mar'ah itu mir'ah. Asal katanya mir'ah. Kan muru'ah itu kehormatan. Ya, jadi biasanya perempuan yang cenderung kalau dengar perempuan yang satu bilang, wah anak saya sudah bisa gini, anak saya juga bisa gini, nah, gitu ya, muru'ah. Oh, jadi mau mengunggul-unggulkan, gitu ya. Nah, terus mir'ah. Mir'ah itu mirror. Itu berasal dari bahasa Arab, mirror. Kaca. Kaca itu kalau sudah pecah, bisa dipakai nggak? Bisa, tapi gambarnya rusak. Gitu. Jadi seorang perempuan itu dia kalau sudah luka, sudah rusak, dia sih bilang dia memaafkan, tapi ya kayak kaca pecah. Nah, makanya kita harus marahnya jangan marah biasa, harus mar'atu sholihah. Mar'atu sholihah. Jadi mar'ah yang kalau bisa memang benar-benar tetap ya. Saya sudah maafkan, tapi nanti pas lagi kumpul sama cucu-cucu sekian tahun tuh, kakek tuh dulu katanya udah maaf, padahal sampai udah tua masih dendam. Tapi kalau sudah jadi bareng-bareng, marah itu jadi nisa. Kalau sudah nisa itu artinya apa? Nisa itu artinya mudah sedih.
mudah sedih, mudah curhat. Jadi kalau nonton yang sedih-sedih itu, yang lain apa ya, suaminya masih manteng gitu, ibunya udah itu Nisa, cenderung memang seperti itu. Terus kalau lagi sendirian itu pendiam, tertutup, introvert. Tapi kalau pas jadi Nisa, Nggak berhenti. kepancing deh. Itu Nisa tuh gitu, senang curhat. Makanya hati-hati ya. Kalau kita lagi sama-sama, kita lagi Nisa, kontrol ya, jangan sampai kemudian keluar. Ya, Insya Allah ya. Sementara sampai sini dulu, mudah-mudahan seperti yang tadi sudah kita komitmenkan bersama, bahwa kita yakini kita hadir ke sini itu Allah yang menggerakkan kita. Allah menginginkan kita mendengarkan tentang ayat tadi, nasihat Allah tadi, hadis tadi. Kita tekadkan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan nanti ketika kita mengamalkan, pahalanya 10 bulan. Ya. Pahalanya seperti 10 bulan ibadat. Misal kita sholatnya cuma ikut-ikutan, pahalanya dapat 10 kali lipat misalnya gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat di konteksnya sholatnya, itu berarti kita harus merasa terhubung. Nah, ilmu itu kita terapkan nih, kita seperti dapat pahala sholat 10 bulan. Dan ketika kita sudah menerapkan, nanti kita bisa menghadiahkan mahkota cahaya buat orang tua kita, karena kita mengamalkan apa yang kita baca. Satu-satu kita amalkan, dapat ya orang tua kita ya, yang sudah meninggal ya, menunggu ya. Nanti jangan sampai orang-orang pada ngasih mahkota cahaya ke orang tuanya, kita cuma senyum-senyum, boro-boro ngasih ke orang tua kitanya juga ya, sulit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Sekalian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.